Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Alfia dari program studi Pendidikan Agama Islam jurusan Tarbiyah dan Keguruan dengan NIM 181123005. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas video teknologi pendidikan dengan mata kuliah Teknologi Pendidikan, dosen pengampu Ibu Ismatul Maula MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi pendidikan. Yang pertama ada pengertian teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan merupakan suatu bidang ilmu yang membahas tentang cara-cara memfasilitasi proses belajar mengajar dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar secara sistematis, terencana, dan terarah. Teknologi pendidikan lahir dari kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi kegiatan pembelajaran melalui penerapan prinsip-prinsip ilmiah dan pemanfaatan berbagai alat bantu. Selanjutnya, secara sederhana, teknologi pendidikan dapat diartikan sebagai penerapan pendekatan ilmiah untuk merancang, melaksanakan, dan menilai proses pembelajaran agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Teknologi pendidikan tidak hanya terbatas pada penggunaan alat elektronik seperti komputer, proyektor, atau jaringan internet, tetapi juga meliputi seluruh proses yang melibatkan manusia, prosedur, ide, dan organisasi yang berfungsi dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam konteks pendidikan, teknologi pendidikan mencakup segala bentuk inovasi yang digunakan untuk membantu guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Misalnya, penggunaan media pembelajaran visual, video, interaktif, atau sistem pembelajaran daring yang memungkinkan siswa belajar kapan saja dan di mana saja. Dengan demikian, teknologi pendidikan bukan hanya tentang penggunaan alat teknologi, tetapi juga tentang bagaimana proses pembelajaran dirancang dan dilaksanakan secara sistematis. Selanjutnya, tujuan teknologi pendidikan. Yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pemanfaatan media dan sumber belajar yang inovatif. Yang kedua, mempermudah akses terhadap informasi dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, mendorong pembelajaran mandiri. Yang keempat, mengembangkan kreativitas dan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Yang terakhir, meningkatkan efektivitas kerja pendidik dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Fungsi teknologi pendidikan. Yang pertama, fungsi desain, perancangan, merencanakan secara sistematis strategi, media, dan sistem pembelajaran. Yang kedua, fungsi pengembangan, menciptakan dan memproduksi sumber belajar dan media yang dibutuhkan. Yang ketiga, fungsi pemanfaatan, menggunakan proses dan sumber belajar secara tepat dan efektif. Dan yang keempat, fungsi pengelolaan, mengorganisasi dan mengelola sumber daya, proses, dan sistem pembelajaran. Selanjutnya, manfaat teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan memberikan manfaat signifikan bagi seluruh komponen pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan, menyediakan sumber daya yang beragam dan terbaru, serta memungkinkan metodologi pengajaran yang lebih inovatif. Efektivitas dan efisiensi, mempercepat penyampaian materi, misalnya melalui media visual, interaktif, dan menghemat waktu, biaya pelatihan. Aksesibilitas luas, memungkinkan proses belajar tidak terikat ruang dan waktu, misalnya e-learning, sehingga dapat menjangkau daerah terpencil. Meningkatkan
motivasi. Penggunaan media interaktif dan digital membuat materi lebih menarik dan tidak monoton. Pengalaman belajar konkret. Media seperti simulasi atau video dapat memberikan pengalaman yang mendekati kenyataan. Kelebihan dan kekurangan teknologi pendidikan. Kelebihannya, daya jangkauan lebih luas, materi dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Konsistensi penyampaian, pesan atau materi dapat distandarisasi dan disajikan secara konsisten tanpa tergantung pada mode atau variasi kualitas pengajar. Keterlibatan aktif siswa. Media interaktif dan kolaboratif mendorong partisipasi dan berpikir kritis. Pembaruan cepat. Materi pembelajaran berbasis digital mudah diperbarui sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan tren terkini. Selanjutnya, penghematan sumber daya. Dalam jangka panjang dapat mengurangi kebutuhan akan ruang kelas fisik, transportasi, dan materi cetak. Selanjutnya, kekurangan kesenjangan digital. Tidak semua siswa atau daerah memiliki akses yang sama terhadap perangkat keras, perangkat lunak, atau internet yang memadai. Biaya awal tinggi, investasi awal untuk pengadaan infrastruktur, perangkat, dan pengembangan konten berkualitas seringkali memerlukan biaya yang besar. Ketergantungan pada teknologi. Jika terjadi gangguan teknis, listrik padam, jaringan down, proses pembelajaran dapat berhenti. Perlunya pelatihan. Guru dan siswa memerlukan pelatihan memadai untuk dapat memanfaatkan teknologi secara optimal. Dan yang terakhir, distraksi dan dampak sosial. Penggunaan gawai dapat menyebabkan kurangnya fokus atau munculnya masalah sosial, misalnya bullying, jika tidak dikelola dengan etis. Sejarah teknologi pendidikan. Awal mula pra 1940-an pengajaran visual dan audio visual. Tahun 1920, teknologi pendidikan muncul dengan fokus pada pengajaran visual, misalnya penggunaan gambar, model, dan film. Dan tahun 1940 berkembang menjadi audio visual pendidikan. Seiring munculnya radio, film bersuara, dan proyektor yang menekankan media sebagai alat bantu mengajar. Era Perang Dunia Kedua dan pasca Perang 1940-an sampai 1960. Penggunaan alat-alat latihan yang telah sistematis dan terstruktur untuk melatih tentara secara cepat dan efektif. Munculnya konsep teknologi instruksional yang lebih menekankan pada perancangan desain sistematis proses pembelajaran, tidak hanya alat. Era komputer dan sistem 1960 sampai 1980. Tahun 1963, istilah teknologi pendidikan mulai digunakan secara resmi. Fokus bergeser pada pendekatan sistematis dalam memecahkan masalah belajar manusia, teknologi sistem. Perkenalan komputer dalam pendidikan mulai terjadi di akhir periode ini. Era digital dan informasi 1990, internet dan multimedia, perkembangan pesat internet, multimedia, dan perangkat lunak yang memperluas sumber dan format belajar. Revolusi industri, teknologi pendidikan semakin terintegrasi dengan pembelajaran adaptif, kecerdasan buatan AI, realitas virtual,
argumentasi, dan pembelajaran online, e-learning, dan yang ruang lingkup teknologi pendidikan. Yang pertama ada desain, mencakup perencanaan dan pengembangan strategi pembelajaran, dan yang kedua pengembangan, mencakup proses pembuatan bahan ajar media digital perangkat lunak. Baik, poin yang terakhir saya akan membahas tentang tantangan dalam teknologi pendidikan. Yang pertama, kesenjangan akses teknologi. Yang kedua, kurangnya kompetensi guru dalam mengelola teknologi pembelajaran. Yang ketiga, keterbatasan infrastruktur dan jaringan internet. Dan yang keempat, isu etika dan keamanan data digital. Nah, dapat disimpulkan dari penjelasan saya tadi bahwa teknologi pendidikan merupakan kombinasi antara teori, praktik, dan pemanfaatan teknologi untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Keberhasilan penerapan teknologi pendidikan tidak hanya bergantung pada kecanggihan alat yang digunakan, tetapi juga pada kemampuan guru dan peserta didik dalam beradaptasi serta mengoptimalkan teknologi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Baik, itu tadi penjelasan saya tentang teknologi pendidikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.